Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marvel The Marvelous dengan pembahasan tentang asal-usul hantu yang ada di Nusantara. Jangan keluar rumah saat hari mulai gelap. Itulah kalimat yang masih terngiang-ngiang di dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika tidak patuh, maka bersiap-siaplah dengan resikonya. Misalnya berjumpa dengan sosok perempuan menyeramkan yang berbaju putih menjuntai, berambut panjang, kaki yang tidak menapak ke tanah, dan punggungnya yang bolong alias berlubang, yang sering menggoda para laki-laki di malam hari dan mengganggu anak kecil serta bayi. Siapakah dia? Ya, dialah Sundel Bolong. Sundel Bolong dalam bahasa Melayu disebut juga Sundal Bolong adalah mitos hantu dari Nusantara yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan bergaun panjang warna putih yang bolong alias berlubang dari bagian punggung sampai ke perutnya, yang sering tertutup rambut panjangnya sehingga organ-organ tubuh bagian perut tampak terlihat. Banyak yang menyangka bahwa Sundel Bolong sama dengan kuntilanak karena dalam mitosnya keduanya digambarkan sama-sama memiliki rambut panjang dan mengenakan gaun berwarna putih. Hal yang membedakan antara penggambaran Sundel Bolong dengan kuntilanak adalah terdapatnya punggung yang bolong alias berlubang. Mitos hantu Sundel Bolong ini juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara yang kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Walaupun dalam kenyataannya mitos hantu ini lebih jarang ditemui kesaksian dari masyarakat tentang eksistensinya jika dibandingkan dengan kuntilanak. Di balik sosoknya yang menakutkan, hantu ini justru menggambarkan dirinya sebagai sosok yang berbeda. Tawanya yang khas merupakan sebuah paradoks atau suatu hal yang bertentangan, yaitu tawa yang menggambarkan kepedihan sebagai korban. Dalam hal ini dilihat mulai dari pemberian julukan hingga cara pandang dan perlakuan masyarakat terhadapnya. Nama Sundel Bolong berasal dari kata Sundal yang berarti kelakuan buruk, wanita jalang, wanita nakal, atau pelacur. Sedangkan bolong berarti lubang yang tembus. Hal tersebut berhubungan dengan sosoknya yang dipercaya bahwa dia memiliki masa lalu yang kelam sebagai seorang perempuan nakal yang kemudian menjadi objek perkosaan dan dibunuh, meninggal dalam keadaan mengandung, sehingga menjadi arwah gentayangan dengan gambaran fisik khas, yaitu mempunyai lubang tembus yang mengerikan dan menjijikkan di bagian punggung tembus sampai ke perutnya. Kisah yang terus disebarkan dari mulut ke mulut
dan semakin mencuat berkat campur tangan industri perfilman pada era Orde Baru yang kerap menyajikan film horor dengan perempuan sebagai bintang. Sebut saja dalam film Sundel Bolong ini populer dibintangi oleh artis almarhum Susana. Di sana tak lupa pasti terdapat adegan yang menjadikan perempuan sebagai sosok tak berdaya, dijadikan objek pelecehan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, dan tidak diberikan hak untuk berbicara apalagi melawan. Mitos sosok Sundel Bolong dianggap sebagai hukuman atas perempuan yang tidak hidup dengan citra baik-baik dan melanggar aturan sosial, sehingga tidak sempurna ia menjalankan siklus hidupnya. Siklus hidup ideal yang diwacanakan bagi perempuan pada waktu itu. Dengan demikian, arwah gentayangan tersebut dipercaya sebagai akibat dari ketidakberhasilannya dalam menciptakan siklus ideal, karena bekerja di malam hari yang dianggap masyarakat dulu sebagai sesuatu yang tidak wajar bagi kaum wanita. Kemudian ia menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang kemudian dibumbui embel-embel sebagai perempuan nakal alias sundal, walaupun belum tentu seperti itu pekerjaannya. Sosok Sundel Bolong dapat ditafsirkan sebagai simbol dari perempuan yang tak diinginkan dan bahkan dianggap menjijikkan melalui penggambaran isi perutnya yang terlihat. Mitos yang secara berkelanjutan terus dipercaya dan menjadi buah bibir masyarakat ini pun bisa dimaknai sebagai penanda tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, teror balas dendam Sundel Bolong sebagai simbol karma pelaku kejahatan yang dilakukan para arwah gentayangan ini juga dapat digambarkan betapa rendahnya upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap para pelaku tindak kejahatan pemerkosaan dan pembunuhan yang ada. Jika dicermati lebih dalam, terbentuknya mitos-mitos mengenai hantu perempuan di Indonesia ini mengindikasikan adanya campur tangan ideologi politik untuk mengendalikan tingkat kejahatan di masyarakat. Sekaligus sosok hantu perempuan ini bisa dijadikan sebagai langkah strategis untuk menjaga kepatutan dan kepantasan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Langkah strategis ini memang sangat bisa diterapkan di Indonesia karena cara pandang masyarakat Indonesia yang sudah sangat dekat dengan dunia seni ini memang tidak mudah diubah, termasuk di dalamnya mengubah tafsir masyarakat terhadap mitos-mitos arwah perempuan yang tersakiti tersebut. Jika disimpulkan, maka mitos Sundel Bolong ini merupakan mitos yang muncul sebagai bentuk penyesuaian dari mitos kuntilanak yang ada, yang sengaja dibuat untuk mengkondisikan masyarakat waktu itu. Sosok yang digambarkan lebih mengerikan dan lebih menjijikkan dengan tujuan agar tercipta kondisi masyarakat ideal pada zaman dahulu, menekan kaum wanita agar dapat menyesuaikan diri untuk jam kerja yang lebih pantas baginya, alias bukan jam malam, karena pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan waktu itu sangat tinggi,
sedangkan penegakan hukum yang ada bagi para pelaku sangatlah rendah. Dan mitos seperti ini sangatlah cocok diterapkan pada masyarakat kita yang sangat kental budaya klinik, animisme, dan dinamisme. Walaupun dalam kenyataannya mitos sundel bolong memang sangat jarang ditemukan saksi yang benar-benar pernah melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.